Hari ini beliau bilang, Prabowo soal bantuan asing bodoh kalau kita tolak. Sementara bulan lalu, di awal terjadinya bencana ini, Prabowo tolak bantuan asing di Sumatera, Indonesia mampu. Bodoh sekali kalau kita tolak. Makasih banyak Pak, udah dibuka izinnya. Mudah-mudahan habis ini negara sahabat mau kasih bantuan kita. Karena memang kemarin itu negara tetangga kayaknya geram kali sama kita Pak. Donatur yang dari tetangga sebelah Malaysia, kami mohon bantuan. Alhamdulillah, Harmoni Prihatin Malaysia kami telah tiba di sempadan Aceh Tamiang. Kita Quran yang kita tempah 5,000 untuk agihan pada masjid-masjid di Aceh Tamiang ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk keadaan kami yang berada di dekat pos misi kemanusiaan ni, tempat kami tidur lah. Memang kami datang ni memang untuk kemanusiaan, bukan pergi boleh tidur dekat hotel ke apa tak. Memang Luntur sudah kesombongan Pak Prabowo untuk menolak bantuan daripada negara Malaysia. Dan sekarang dia menerimanya, geng. Bodoh kalau kita tidak menerima bantuan daripada luar. Padahal dulu dia sangat keras untuk menolak bantuan daripada luar. Karena kritikan-kritikan daripada media Malaysia dan juga warga Malaysia membuat ketar-ketir juga ternyata ya, geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video di mana sih presiden kita, Pak Presiden Prabowo, geng, itu hari menolak keras bantuan daripada luar untuk membantu korban bencana banjir yang berada di Sumatera. Dan sekarang dia berpidato lagi, geng. Prabowo soal bantuan asing bodoh kalau kita tolak. Pak, ya Allah ya Rabbi, kita nggak lupa loh Pak pernyataan Bapaknya yang menolak keras bantuan asing dan bantuan daripada Malaysia yang kenakan cukai, bantuan daripada Arab Saudi yang telah ditolak. Sekarang malah bodoh kalau kita tolak bantuan daripada asing. Ya Allah ya Rabbi, pejabat-pejabat Konoha ini maunya gimana sih? Apakah mereka sudah ketar-ketir, geng? Apakah mereka sudah luntur kesombongannya? Karena banyak bantuan asing atau terutamanya daripada Malaysia, NGO itu yang datang ke Aceh ataupun Sumatera, geng. Wah, bisa jadi juga malu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak dulu videonya yang akan Ikinya reaction buat kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat, TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat, mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Oh, ya? Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Oke. Bodoh sekali kalau kita tolak. Jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silahkan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Saya sudah tadinya diajukan 51 triliun segitu. Saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu. Kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh monggo, mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut. Fix
Bapak ini sepertinya memang sudah ada, nggak tahulah. Hari ini beliau bilang Prabowo soal bantuan asing bodoh kalau kita tolak. Sementara bulan lalu di awal terjadinya bencana ini, Prabowo tolak bantuan asing di Sumatera. Indonesia mampu jaga harga diri katanya. Hari ini kok tiba-tiba ngomong bodoh kalau kita tolak. Aneh ya, mungkin nggak ngerti lah Bapak ini memang. Kalau bahasa Bataknya ini dihona bibi dihona malamun, tako gaul natata. Besok beda, hari ini lain. Bingung deh. Udah. Bodoh sekali kalau kita tolak. Makasih banyak Pak udah dibuka izinnya. Mudah-mudahan habis ini negara sahabat mau kasih bantuan kita. Karena memang kemarin itu negara tetangga kayaknya geram kali sama kita Pak. Tapi udahlah, yang berlalu biarlah berlalu ya kan Pak. Tapi kok dibilang bodoh ya. Akhirnya deh bukan hanya netizen ya di Indonesia yang geram, Malaysia juga geram jok netizen ya. Bahkan juga katanya anggota DPR-nya sampai mantan Menlu Malaysia ini meradang cok. Sekarang nih banyak postingan dari warga Aceh Gayo macam gini. Kami masyarakat Gayo memohon kepada Vladimir Putin, Presiden Rusia, bantuan helikopter. Masyarakat Gayo kelaparan. Poskonya ada di kantor BRA Aceh, Jalan Tengku Umar nomor 219 Banda Aceh, samping Suzuya Mall Banda Aceh, Lenteman Timur. Sampai warga negara kita minta tolong dengan Presiden Rusia. Pak Presiden kita mengatakan ada pihak swasta yang berminat membeli lumpur. Lumpur bencana alam yang di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat ini ya. Agak-agak ya. Perusahaan swasta manalah yang berminat membeli lumpur lumpur-lumpur akibat bencana alam ini. Korang ada yang tahu tak? Perusahaan mana tuh? Kenapa mereka berminat membeli lumpur-lumpur itu? Kayak Singapura sih. Kalau memang lumpur-lumpur itu ada potensi menguntungkan, kenapa nggak pemerintah kita aja yang mengelola lumpur itu? Ini yang jadi pertanyaan. Penasaran aku ya. Perusahaan swasta mana yang ingin membeli lumpur-lumpur bencana alam di Sumatera ini? Maaf sebesar-besarnya kepada presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto kayak gitu Pak. Sampai itu seorang presiden loh Pak. Jangan pelimpan, katanya tidak mau bantuan daripada luar. Sekarang kok malah bodoh kalau kita tidak menerima. Kenapa Pak? Kenapa? Apakah ada udah di balik batu ini semua? Dan pertanyaan dikitnya, ya Allah, lumpur loh mau dibeli. Semiskin itu kah Indonesia sampai ingin menjual lumpur? Lumpur itu tanah itu geng. Menjual kemana? Kalau digadangkan yang akan membeli lumpur ini adalah daripada Singapura kayak gitu ya kayaknya. Dan pertanyaan yang ketiga juga ya tentunya media Malaysia, netizen Malaysia, warga Malaysia geram kepada pemerintahan Indonesia sampai mereka lantang ataupun berani membuat statement ataupun mengkritik pemerintahan kita. Ya mungkin dari pihak-pihak dari para pejabat-pejabat ataupun ajudan-ajudan pemerintah kita malu Pak. Kok kita dikritik kayak gini ya Pak ya? Bukan warga kita loh, itu ingin membantu loh Pak. Ya juga ya malu kita ya. Kayak gini, kenapa kita terlalu sombong, angkuh? Waduh, jangan Pak, terlalu angkuhnya sudah diturunkan sekarang geng. Gak usah berlama-lama, Kinya akan mereksen beberapa video. Mungkin ini juga membuka para mata pejabat-pejabat dan juga orang-orang yang angkuh yang berada di Indonesia terhadap negara Malaysia. Jom kita simak dulu bersama-sama. Kami harapkan kepada para donatur yang dari tetangga sebelah Malaysia, kami mohon bantuannya. Ini Ustaz Israf dari Lawan Dakwah. Betul. Untuk keperluan sebelum Ramadan ini, kita keperluan kita nih peralatan pakaian-pakaian untuk muslim-muslimah, untuk anak-anak, kemudian ambal apa dia kalau Malaysia ambal sholat, sholat yang panjang, kemudian Al-Quran seperti tadi, kemudian pakaian lah yang paling penting karena kan pakaian orang ini kan dah habis. Alhamdulillah, Harmoni Prihatin Malaysia kami telah tiba di sempadan Aceh Tamiang. Kita tengah tunggulah lori-lori, ada berapa lori lagi yang akan sampai. Kalau kita tengok di belakang ni adalah lori barang-barang bantuan sembako yang kita pack semalam, dan kita nak tunjuk ada lori bantuan air bersih. Masya Allah. Kalau ni lori beras, Masya yang bawa beras, Allah. dan kita ada air.
Okey, ni lori tangki yang membawa air bersih untuk kita agihkan kepada penerima manfaat. Terima kasih kepada para penyumbang. Teruskan menyumbang di Harmoni Prihatin Malaysia, insya-Allah. Wah, banyak juga air bersihnya, geng ya. Alhamdulillah, perusahaan yang kita tempah 5,000 untuk agihan pada masjid-masjid di Aceh Tamiang ni Masya-Allah. dah sampai. Jadi itulah disusuran daripada bila kita lihat dan ziarah masjid-masjid di sini, banyak Quran yang dah rosak, Ya tak Allah, boleh Rabbi. digunakan, tenggelam air. Jadi dengan berkat sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, 5,000 kita dah cetak untuk permulaan, dan insya-Allah ada 5,000 lagi yang akan tempah untuk bahagian lain, terutama di Langsa, Lok Semawe serta di Biren. Masya-Allah, Rabbi. Quran sejadah mukena, geng, yang dilontarkan oleh orang-orang Malaysia ini, geng. Para CEO Malaysia, para Sultan-Sultan Malaysia. Saya nak tunjuk keadaan kami yang berada di dekat pos misi kemanusiaan ni, tempat kami tidur lah. Memang kami datang ni memang untuk kemanusiaan, bukan pergi boleh tidur dekat hotel ke apa tak. Memang kita tidur macam ni. Ni ajang keting. Tu cuma pemakbul. Jadi ni tim kita lah sedang tidur, dan ni tempat tidur saya lah. Sekarang ni kena buka ini dulu lah. Ya Allah, ya Rabbi. Ini tiris. Ini seorang bos lo, geng. Bocor hujan. Oh, keras juga. Dari Kelantan ini, kayaknya tahu ini Raja Parfum kalau ada saya. Mas Kelantan. Cik Hafiz, ini bukan bantal ya. Ini selimut. Selimut ni macam ni. Macam dia orang tidur tu. Jadi tak ada bantal. Kalau saya jadikan benda ni selimut, saya tiada bantal. Kalau saya jadikan ini bantal, saya tiada selimut. Saya rasa saya memerlukan bantal lagi. Tinggi juga dia punya bantal. Jadi kita buat bantal. Saya dulu di sekolah bukan pengap. Ini kenapa mau berebut? Nah, kalau mau dijadikan selimut, tiada bantal. Kalau mau jadikan bantal, tiada selimut. Pilih. Mau pilih yang mana? Kalau saya pilih bantal lagi lah. Oh, ini baru tak keras. Sebab sekarang ni kita duduk di kawasan Aceh yang kawasan bencana. Ini pun baru lepas banjir setelah dicuci. Macam inilah keadaan. Ini pun Alhamdulillah dah. Yang mana kita boleh tidur. Kalau korang tak percaya kita orang duduk kat Aceh, tu ada lambang Aceh. Tu nampak tak? Ada lambang Aceh. Selamat malam. Good night semua. Nanti tolong kejutkan saya bangun awal ya. Pukul 7 pagi kita dah nak gerak ke kawasan yang kita nak bagi bantuan pagi besok. Rambut saya okey tak? Okey. Okey. Berbekalkan satu saja kipas. Masya-Allah. Dia letak kat sana, semua rasa. Dari segi side saya memang ada masalah. Tapi kalau korang tak percaya tu banjir, korang nampak pintu. Cuma kita kat sini ni agak selamat sikit. Dia sediakan tempat yang ada elektrik. Tu pun Alhamdulillah boleh cas handphone. Okey. Sampai tidur ya. Good night. Luntur sudah kesombongan Pak Prabowo untuk menolak bantuan daripada negara Malaysia. Dan sekarang dia menerimanya, geng. Bodoh kalau kita tidak menerima bantuan daripada luar. Padahal dulu dia sangat keras untuk menolak bantuan daripada luar. Karena kritikan-kritikan daripada media Malaysia dan juga warga Malaysia membuat ketar-ketir juga ternyata ya, geng ya. Lihat, geng, NGO daripada Malaysia, Masya Allah, subhanallah. Padahal tadi adalah sebuah yang akhir video itu, geng, adalah seorang CEO Raja Parfum dari Kelantan. Mas, kok sampean tahu? Ya, karena ikinya tahu dia juga merintis orangnya, gengnya, dan sekarang alhamdulillah dia sukses dari Kelantan nih. Mana orang-orang Kelantan? Silahkan komen dekat bawah. Nah, kayak gitu ya, geng. Jadi dia adalah seorang CEO parfum, Raja Parfum namanya, yang berjulukan buaya apa namanya? Yang terkenal tuh ya. Buaya menggatal, buaya betina macam itulah, tak tahu buaya apalah. Parfum dia cukup terkenal juga di Malaysia, cukup famous juga dia, kayak gitu ya, geng ya. Dan Masya Allah, dia dan sederhana sampai kayak gitu. Ini ya tamparan keras juga buat para pejabat-pejabat kita kayak gitu ya, geng ya. Kalau pejabat-pejabat kita gak akan mau tuh tidur di hal yang seperti itu kayak gitu ya, geng ya, karena takut alergi, nyamuk dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan NGO daripada Malaysia. Salut si ikinya. Terima kasih banyak buat para NGO dari Malaysia. Semoga sukses selalu, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya komen undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.